Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah di pertemuan yang ke berapa ini? Ke-26 ya? 26 atau 28? Iya, pertemuan ke berapa ini? 26 atau 28? Ya, pertemuan ke berapa? 26 atau 28? 10, Ustaz. Eh? Pertemuan ke-9, Ustaz. 9, Ustaz. 9? Oh ya, ke-9. Sama barakallahu fiik. Yang sudah jawab, mudah-mudahan dimudahkan urusannya. Kita masih dalam prosesi perjalanan mempelajari nilai-nilai yang mulia yang harus kita dapatkan di dalam kehidupan kita, ya. Nilai-nilai inilah yang harus kita sebarluaskan, yang harus kita fahamkan, bukan hanya kepada kita, kan tapi juga kepada masyarakat. Karena kehidupan kita bukan hanya kita sendiri, tapi kehidupan yang bersosial dan bermasyarakat. Maka seharusnya kita sekalian menjadi orang-orang yang selalu perhatian dengan nilai-nilai ini. Dan sebaik-baik nilai-nilai dalam kehidupan adalah pribadi Rasulullah SAW. Sebaik-baik pedoman yang harus kita jadikan ukuran adalah Al-Quran dan sunnah nabinya. Nah, maka ini yang harus jadi prinsip. Faman tamassaka bihima falan tadillu abada. Siapa yang berpegang teguh dari Quran dan hadis ini, maka dia tidak akan tersesat selama-lamanya. Itu jadi prinsip bagi kita. Ya. Akan tetapi, jangan sampai Quran dan Sunnah ini akan hanya menjadi satu simbol. Ya. Para ikhwan, para ahwat, jangan sampai menjadi simbol. Akan tetapi Quran dan Sunnah ini harus menjadi ruh. Jadi ruh kita. Ya. Jadi darah yang mengalir dalam tubuh kita. Ya kan? Jadi setiap ketipan yang ada dalam mata kita. Sehingga kita menjadi orang yang ahsanuhum akhlaqo. Orang yang terbaik pribadi perilakunya. Baik sendiri, bersama, ataupun yang lain. Maka di waktu yang singkat ini, ya, kita belajar karena Allah, lillah, fillah, billah. Kita mendalami nilai ini karena Allah agar kemanfaatannya lebih besar. Kalau kita sudah lillah, itu nilai manfaatnya akan lebih besar. Tapi kalau orang belajar bukan lillah, maka nilai kemanfaatannya itu hanya sebatas di dunia ya. Mungkin di akhirat nggak dapat apa. Ya. Maka ketika seseorang sudah belajar karena Allah, maka tidak ada lagi kecuali dia perhatian, konsentrasi, ya kan? Keberkahan-keberkahan yang setiap detik Allah berikan harus senantiasa diperhatikan, jangan sampai terus ditinggal. Ya, kalau kita belajar akhlak, tapi ternyata akhlak masih bertentangan dengan akhlak kita. Belajar akhlaknya bertentangan dengan kita, ini kurang bermanfaat. Itu sekedar mukadimah mengawali pertemuan kita yang ke-9 ini. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, niat baik, niat ikhlas kita, dan kita mendapatkan apa yang kita cita-citakan dalam kemudian hari. Baik, silakan. Sekarang presentasi 2-3 kelompok. Tafadhol, masykurah.
Giliran kelompok berapa sekarang, Mbak Ketua? Akan ditanya orang-orang Subhanahu tidak akan berkira-kira lagi dari seorang hamba pada hari kiamat Karena sama ukti lulus, Ustaz. sampai dia ditanya apa? Ya, silakan disiapkan dulu. Angkung di masa emas ya. Kalau ilmu sebagai apa? Akhir ya kan? Kenapa diberikan dalam ilmu? Kita mengukir sesuatu yang Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ustadz dan teman-teman yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Akhlak kepada Kerabat. Perkembangan zaman yang semakin pesat telah membawa berbagai kemudahan dalam kehidupan manusia. Kemudahan tersebut di satu sisi memberikan manfaat yang signifikan dalam menunjang aktivitas manusia. Namun, di sisi lain, perubahan ini juga memunculkan kecenderungan menurunnya kualitas interaksi sosial secara langsung, termasuk dalam lingkup keluarga dan kerabatnya. Tradisi berkunjung dan menjalin silaturahmi secara tatap muka perlahan mulai tergeser oleh komunikasi virtual yang dianggap lebih praktis dan nyaman. Akibatnya, kedekatan emosional antar anggota keluarga menjadi berkurang. Fenomena ini turut berdampak pada munculnya berbagai permasalahan dalam hubungan kekerabatan. Rumusan masalah yang insya Allah akan kami bahas. Yang pertama, konsep dasar akriba dalam perspektif Islam. Yang kedua, bentuk adab terhadap kerabat yang diajarkan dalam Islam. Dan yang ketiga, implementasi adab kepada kerabat dalam kehidupan sehari-hari. Tema yang pertama, konsep dasar akriba dalam perspektif Islam. Silat ar-Rahmi atau lazim disebut silaturahmi merupakan tradisi yang mengakar kuat pada bangsa Indonesia, terutama pada momen Hari Raya Idul Fitri. Istilah silat ar-Rahmi juga dipergunakan dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang bersifat temporal. Ada beberapa cara untuk menjalin hubungan kekeluargaan dan menciptakan kebersamaan antara lain. Yang pertama, berkunjung atau ziarah. Pergaulan yang baik atau disebut juga husnul muasyarah ada mencakup beberapa. Yang pertama, membalas perlakuan buruk dengan kebaikan. Yang kedua, memaafkan dan berlapang dada. Yang ketiga, tidak berburuk sangka. Yang keempat, kedermawanan. Kemudian materi selanjutnya insya Allah akan disampaikan oleh Ukhti Lu'lu Fatimah Zahra. Kepada Ukhti Lu'lu, dipersilakan. Dan yang kedua, bentuk adab terhadap kerabat yang diajarkan dalam Islam. Adab terhadap kerabat dalam Islam berfokus pada menjaga silaturahmi dan menghormati mereka. Berikut adalah bentuk-bentuk adab terhadap kerabat yang diperbolehkan oleh anjuran dalam Islam. Yang pertama, menyambung tali silaturahmi. Yang kedua, wajib menjalin hubungan baik dengan kerabat dekat, terutama ketika
mereka memutuskan hubungan. Jadi jadi ketika ada kerabat yang ingin memutuskan hubungan, kita selalu menjaga silaturahmi tersebut. Yang ketiga, berbuat baik dan memberi bantuan. Yang keempat, berbuat baik kepada kerabat, terutama jika mereka kekurangan, dianggap sebagai sedekah dan dianjurkan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 36. Yang ketiga, implementasi adab kepada kerabat dalam kehidupan sehari-hari. Adab kerabat dalam kehidupan sehari-hari merupakan wujud menjaga silaturahmi dan menciptakan keharmonisan keluarga. Berikut adalah beberapa implementasi adab kepada kerabat dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan prinsip Islam. Yang pertama, saling mengasihi dan menghormati. Yang kedua, menunjukkan rasa kasih sayang kepada yang lebih muda dan menghormati yang lebih tua. Yang ketiga, menjalin silaturahim. Yang keempat, aktif menjaga hubungan baik dengan mengunjungi kerabat, bertukar kabar, dan tidak memutuskan tali persaudaraan. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pada hubungan maupun kedekatan sosial yang harus dijaga dan dipelihara dengan baik. Di sini kerabat yang memiliki, jadi menjaga silaturahim dengan ikatan nasab seperti adik ke kakak atau kakak-kakak ibu atau kakak-kakak ayah atau adik-adik ibu, adik-adik ayah. Islam menempatkan hubungan ini sebagai bagian penting dalam kehidupan manusia yang tidak hanya bersifat biologis, tetapi juga mengandung nilai-nilai spiritual dan sosial yang tinggi. Adab kepada kerabat merupakan bentuk implementasi dari ajaran Islam yang menekankan pentingnya akhlak mulia dalam kehidupan sosial. Syukron dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami. Terima kasih perhatiannya. Jika ada yang kurang, kami mohon maaf. Kami kembalikan kepada Ustadz. Oh iya. Jadi apa yang disampaikan tadi adalah adab bersama kerabat ya. Nanti mohon silakan nanti teman-teman mau nambah batasan-batasan kerabat itu. Ada kerabat dekat, kerabat jauh, atau emang semuanya kerabat kita ya. Itu nanti ditanyakan, disampaikan. Bahwasanya kerabat ini adalah bagian dari orang-orang yang memang bersama kita ya. Orang-orang yang bersama kita yang memang harus kita berikan porsi daripada hak mereka. Jangan sampai kita tidak memahami ataupun kita kecolongan atau mungkin ada kebaikan yang selalu hilang dengan kita tidak memperhatikan adab dengan akribah ini, karena di dalam hak tetangga aja kan beda ya antara tetangga yang kerabat sama tetangga yang tidak kerabat. Disinilah kita sebagai seorang muslim yang dikenal adalah akhlaknya yang paling baik,
yang harus memahami dengan benar tentang adab-adab akribat ini. Untuk itu dibahas oleh teman kita, oleh presentasi kita ini. Untuk itu monggo diperjelas, yang kurang jelas ditanyakan, sehingga terjadi hidup, ya, hidup di kelas ini ataupun kelompok ini jadi hidup. Barakallahu fikum, silakan, monggo, tafadhol. Silakan dibuka pertanyaan, Mbak. Dipersilakan untuk teman-teman yang ingin bertanya atau menambahkan. Ya, silakan teman-teman yang bertanya, menambahkan. Ya, ayo silakan. Atau pada nggak ada semua ini, ditutup aja kalau nggak ada, kelasnya selesai. No, Ustaz. Izin bertanya, Ufti. Ya, tafadhol. Eh, Tadi kan disampaikan bahwa kalau ada saudara yang apa namanya memutus hubungan, sebisa mungkin kita tetap berbuat baik. Bagaimana kalau kita sebagai orang yang tersakiti, terus akhirnya kita yang memutus hubungan, boleh atau tidak? Karena seringkali terjadi eh, fitnah fitnah-fitnah dari saudara-saudara yang itu tuh menyebabkan hati kita sakit daripada eh, berlanjut, daripada terus berkomunikasi, akhirnya menimbulkan sakit-sakit yang lainnya. Kita lebih memilih untuk memutus. Itu bagaimana, Ukti? Bismillah. Baik, Ukti. Di sini Ana izin mungkin lebih ke menyarankan. Eh, Tanggapan Ana sepertinya ya kayaknya kalau kita ada di hadapan yang seperti itu sulit ya Ukti karena bermasalah dengan perasaan. Mungkin dibutuhkan hati yang luas, kemudian dada yang lapang untuk bisa menerima semuanya. Tapi akan lebih baiknya kita membuka ruang maaf untuk dia supaya ke diri kitanya juga tidak menimbulkan banyak penyakit di dalam hati. Mungkin untuk komunikasi sewajarnya saja ada batasannya. Jadi tidak terlalu berlebihan sehingga rasa sakit itu tidak terus-terus menimbul seperti itu ya kalau dari Ana. Mungkin sekian Ukti. Teman-teman yang lain mungkin ada yang bisa menambahkan atau tambahan dari Ustadz mungkin.
Ya, jadi pada pokoknya bahwasanya orang itu kan nggak lepas dari salah dan khilaf ya. Itu prinsip pokok yang harus ada di dalam hati kita ya. Bahwa ketika orang itu punya potensi salah dan benar, maka kita bisa menempatkan juga pribadi kita menjadi orang yang menerima kesalahan dan juga memberikan maaf pada orang yang salah gitu loh. Itu prinsip beda dengan orang yang apa ya, orang yang tidak punya prinsip bahwasanya harus benar, harus benar, harus benar, harus benar. Itu nanti agak repot ya kan, kerepotan. Karena settingan hati itu sangat pokok ya. Sehingga ada orang katakan, Masya Allah orang ini baik, orang ini begini. Itu karena memang dari settingan hati itu. Salah setting hati, wah gawat, bahaya. Dan maka teman-teman di sini jangan sampai salah ya. Nyeting hati kan dalam baik itu dalam berkeluarga atau belum berkeluarga itu disetting yang baik. Karena sudah dari setting yang baik, desain yang baik. Kalau bahasa kerennya manajemen kolbunya baik, maka nanti akan menjadi kebaikan yang melimpah. Nah, maka eh, Rasulullah telah memberikan contoh ya kan. Idfa billati ya ahsan. Itu balaslah yang lebih baik daripada apa yang mereka lakukan. Untuk mengambil keputusan kita menghindar, kita nggak nyambung, ini adalah satu keputusan yang memang harus didalami dengan apa ya, hati yang tulus, hati yang ikhlas, manfaat, mafsadahnya apa. Karena Rasulullah telah memberikan satu sikap. Coba kalau Rasulullah memutuskan daripada lebih ini, lebih ini, lebih ini, maka udah deh, nggak nyambung aja deh. Maka nanti repot semuanya ya kan. Nah, akhirnya Pak Rasulullah memberikan satu contoh yang baik. Dari situlah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, ini kita lakukan, kita pakai, kita buat. Walaupun kadang-kadang harus apa? Harus dengan mengalahkan ego-ego yang ada dalam hati kita. Tapi insya Allah tidak ada satu kebaikan yang kita lakukan tidak dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu tambahan dari kami. Barakallahu fikum. Silakan yang lain. Ada tambahan. Ya, silakan ada tambahan-tambahan monggo. Ahwat, ahwati, ahwati. Silakan, monggo nggak ada tambahan? Nggak ada lagi yang lain? Silakan Mbak ditutup kalau nggak ada lagi. Baik, Ustadz. Ya. Terima kasih pada Ustadz dan teman-teman atas partisipasinya. Mohon maaf Nah. jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khairan yang telah disampaikan. Berikutnya sekarang kita ngambil faidah dari yang lain, tema yang lain, judul yang lain. Monggo silakan.
Fadal, silakan. Bismillah, Afan Ustadz. Ana izin share screen Ustadz. Nah, Fadal, silakan. Afan, apakah sudah terlihat di layar Ustadz? Sambon adab safar ya. Nah, Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat iman dan sehat sehingga kita bisa mengikuti kegiatan KBM online. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Abu Marhamat Hafizahullah Ta'ala dan teman-teman semua yang telah hadir di ruang Zoom ini. Izinkan Ana bersama Ukhti Teguh Utami untuk memaparkan materi mengenai adab-adab safar. Yang pertama, definisi tentang safar. Safar adalah keluar dari tempat tinggal untuk melakukan perjalanan yang jauh. Dalam Islam, ada adab-adab yang hendaknya diperhatikan oleh orang sedang bersafar. Yaitu yang pertama, adab-adab yang perlu diperhatikan ketika bersafar, hendaknya tidak safar sendirian. Seorang muslim dimakruhkan bersafar sendirian, hendaknya bersafar bersama beberapa orang, sehingga lebih aman dan bisa saling mengingatkan kebaikan dan melarang kemungkaran di perjalanan. Dari Amr bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ar-rakibu syaitan, war-rakibani syaitanani, wassalasatu rakbun." Yang artinya, orang yang berkendaraan sendirian adalah syaitan, orang yang berkendaraan berdua adalah dua syaitan, orang yang berkendaraan bertiga, maka itulah orang yang berkendaraan yang benar. Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta. Kemudian yang kedua, yang termasuk dari adab dalam bersafar, yaitu mencari teman safar yang baik. Hendaknya seorang yang bersafar mencari teman safar yang solih, agar perjalanan safarnya penuh dengan hal-hal yang bermanfaat, jauh dari kesia-siaan dan maksiat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salul jalisil solih was-sawu kahamilil miski wa nafikhil kir. Fahamilul miski imma an yuhdiyak wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibah. Wa nafikhul kiri imma an yuhriqa thiyabak wa imma an tajida rihan khabithah." Permisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya. Dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu,
dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tak sedap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya yang ketiga, yaitu boleh menjamak sholat, namun lebih utama tidak dijamak. Boleh menjamak atau menggabungkan sholat ketika safar, seperti misalnya zuhur dijamak dengan asar, maghrib dengan isya. Sholat subuh dikerjakan pada waktunya dan tidak dijamak dengan sholat sebelumnya atau sesudahnya. Menjamak sholat dibolehkan secara umum ketika ada masyaqqah atau kesulitan. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina zuhri wal asri wal maghribi wal isya'i bil madinati min ghairi khaufin wala matar. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamak sholat zuhur dan sholat asar dan menjamak sholat maghrib dan isya di Madinah padahal tidak sedang dalam ketakutan dan tidak hujan. Hadis riwayat Muslim. Poin yang keempat yaitu dianjurkan mengqashar sholat. Adapun mengqashar atau meringkas sholat ketika safar itu lebih dianjurkan. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Shahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakana la yazidu fi safari ala rak'ataini wa Abu Bakrin wa Umar wa Utsman kadzalik radhiyallahu anhum." Yang artinya, aku biasa menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak pernah menambah sholat lebih dari 2 rakaat dalam safar. Demikian juga Abu Bakar, Umar, dan Utsman radhiyallahu anhum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka mengqashar sholat ketika safar hukumnya sunnah muakkadah atau sangat ditekankan. Namun, jika menyempurnakan rakaat, sholatnya tetap sah. Seorang musafir jika sholat menjadi makmum dari imam yang berstatus mukim, maka musafir tersebut tidak boleh mengqashar. Kemudian poin kelima, yaitu wajib sholat di darat selama masih memungkinkan. Sebagaimana kita ketahui bersama, menghadap kiblat adalah syarat sahnya sholat. Tidak sah sholatnya jika tidak dipenuhi. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, qad narut a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qad narut taqalluba wajhika fis sama' فلنولينك قبلة ترضوها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. Yang artinya, sungguh kami melihat wajahmu, Muhammad, sering menengadah ke langit. Maka pasti akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau sukai. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Imam An-Nawawi lalu berkata, hadis-hadis ini menunjukkan bolehnya sholat sunnah kemanapun binatang tunggangan menghadap. Ini boleh berdasarkan kesepakatan atau ijma' kaum muslimin. Dan di tempat yang sama, beliau menjelaskan hadis ini juga dalil bahwa sholat wajib tidak boleh kecuali menghadap ke kiblat dan tidak boleh di atas kendaraan. Ini berdasarkan kesepakatan atau ijma' kaum muslimin kecuali karena adanya rasa takut yang besar. Syarah Sahih Muslim. Poin yang keenam yaitu membaca doa keluar rumah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqala Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah." Qala yuqalu hina idzin hudita wa kufita wa wuqita fatatanaha lahu syayatin fayaqulu lahu syaitanun akhar kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Yang artinya, apabila seseorang keluar dari rumahnya kemudian dia membaca doa Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah dengan menyebut nama Allah yang tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali atas izin Allah, maka dikatakan kepadanya, kamu akan diberi petunjuk
kamu akan dicukupi kebutuhannya, dan kamu akan dilindungi. Seketika itu, syaitan-syaitan pun menjauhi darinya. Lalu salah satu syaitan berkata kepada temannya, bagaimana mungkin kalian bisa mengganggu orang yang telah diberi petunjuk, dicukupi, dan dilindungi oleh Allah? Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Abu Daud. Baik, selanjutnya kami serahkan kepada Ukhti Siti Teguh Utami. Kepada Ukhti Utami dipersilakan. Baiklah, jazakillah khairan kepada Ukhti Sofi. Ana izin melanjutkan materi selanjutnya. Poin yang ke-7, berpamitan kepada keluarga dan tetangga. Dianjurkan untuk berpamitan kepada keluarga dan tetangga serta kerabat sebelum safar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuwaddi'una fayaqulu astaudi'ullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalika." Biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpamitan kepada kami sebelum safar, kemudian membaca doa, Astaudi'ullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Aku titipkan kepada Allah agamamu, amanatmu, dan penutup amalanmu. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmizi, dan disahihkan oleh Ahmad Syakir dalam Takhrij Musnad Ahmad. Selanjutnya poin yang ke-8, membaca doa naik kendaraan. Ketika naik kendaraan apapun dianjurkan membaca doa Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Yang artinya, Maha Suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Poin yang ke-9, memperbanyak doa di perjalanan. Hendaknya menggunakan waktu perjalanan untuk memperbanyak doa, karena ketika safar adalah waktu terkabulnya doa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la syakka fihinna da'watul al-mazlumi wa da'watul musafiri wa da'wa ala walidihi. Yang artinya ada 3 doa yang pasti dikabulkan dan tidak ada keraguan lagi tentangnya. Yang pertama, doanya seorang yang dizolimi, doanya musafir, doa buruk orang tua terhadap anaknya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Silsilah As-Sahihah. Yang ke-10, segera pulang jika urusan sudah selesai. Hendaknya orang yang bersafar segera pulang ketika urusannya selesai dan tidak berlama-lama. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-safaru qita'atun min 'adzabi. Yamna'u ahadakum ta'amahu wa syarabahu wa naumahu fa idza qada ahadukum nahmatahu fal yu'ajjal ila ahlihi." Safar adalah sepotong azab. Seseorang di antara kalian ada yang terhalang untuk makan, terhalang untuk minum, dan untuk tidur atau untuk tidur. Maka jika kalian sudah menyelesaikan urusannya, maka hendaknya segera kembali kepada keluarganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Poin yang ke-11, sholat 2 rakaat sepulang safar. Dianjurkan ketika pulang dari safar sebelum menuju ke rumah hendaknya sholat 2 rakaat di masjid. Dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima min safarin bada'a bil masjidi faruki'a fihi rak'ataini thumma jalasa." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika beliau pulang dari safar, beliau mendahulukan masuk masjid, kemudian sholat 2 rakaat di masjid,
kemudian duduk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ke-12, acara makan-makan sepulang safar. Dibolehkan membuat acara makan-makan ketika seseorang datang dari safar. Acara ini disebut dengan an-naqi'ah. Istilah an-naqi'ah dari kata dasar an-naq'u yang artinya debu, karena orang yang safar biasanya terkena debu di perjalanan. Terdapat hadis sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam أنه لما قدم المدينة نحر جزورا أو بقرة. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, beliau menyembelih unta atau sapi betina. Hadis riwayat Bukhari, bab at-ta'am indal qudum. Imam Al-Bukhari membuat judul bab jamuan ketika ada musafir yang datang. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma biasanya menjamu makan orang yang datang kepadanya. Kesimpulannya, safar dalam Islam bukan hanya sekedar perjalanan, tetapi juga memiliki aturan dan adab yang perlu diperhatikan agar tetap bernilai ibadah. Seorang muslim dianjurkan untuk tidak berpergian sendirian, melainkan bersama teman yang baik agar lebih aman dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Dalam safar, diberikan keringanan dalam beribadah, seperti menjamak dan mengqashar salat, namun tetap memperhatikan kondisi dan keutamaan yang ada. Selain itu, penting untuk memulai safar dengan doa, berpamitan kepada keluarga, serta menjaga hubungan baik dengan sesama. Selama perjalanan, dianjurkan memperbanyak doa karena termasuk waktu yang mustajab. Setelah urusan selesai, hendaknya segera kembali dan dianjurkan untuk melakukan sholat 2 rakaat ketika sampai, serta diperbolehkan mengadakan jamuan sebagai bentuk syukur. Kemudian secara keseluruhan, adab safar mengajarkan bahwa perjalanan harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, menjaga ibadah, memperbanyak doa, serta tetap berakhlak baik, sehingga safar tidak hanya menjadi aktivitas duniawi, tetapi juga bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan atau berdiskusi, dipersilahkan. Ukti apa nih izin bertanya? Naam, tafadhali Ukti. Ukti misalnya ada kondisi darurat, Ana harus safar ke harus safar terus tapi nggak ada mahramnya. Itu gimana? Soalnya tapi udah darurat banget gitu. Jadinya Ana sendiri gitu. Apakah boleh? Syukran. Baiklah, Ana izin menjawab dari Eka Lutfia.
Safar sendirian dalam kondisi darurat diperbolehkan, terutama jika untuk menghindari bahaya lebih besar darurat syar'i, namun tetap wajib memprioritaskan keamanannya. Kondisi yang memperbolehkan antara lain kondisi darurat yang memperbolehkan antara lain hijrah, menyelamatkan diri, urusan hukum mendesak atau menjenguk orang tua. Juga ada poin-poin yang perlu diperhatikan, yaitu keamanan. Jika situasi memaksa, pastikan jalur yang dilalui itu aman dan berupaya mendapatkan teman perjalanan yang terpercaya. Kita juga harus berusaha, maksudnya untuk mencari teman. Kemudian kembali ke asal setelah kondisi darurat hilang, hukum kembali ke asalnya, yaitu menghindari safar sendirian. Maksudnya jika sudah sangat-sangat darurat, boleh, asal memperhatikan keamanannya juga. Kemudian langsung kembali ke asal hukum asalnya lagi, yaitu menghindari safar sendirian. Kemudian adab tetap dijaga, tetap mengenakan pakaian syar'i, menjaga adab dan izin dari suami jika sudah menikah. Nah, walaupun jika belum, izin kepada keluarga atau orang tua gitu. Mungkin ada yang ingin menambahkan teman-teman yang lainnya? Baik, syukran. Bismillah, Afan, izin bertanya. Ana Saidah, apabila tadi kan sudah disampaikan jika kita bersafar tidak boleh berlama-lama di tempat safar. Tapi safar kita misalkan ke negeri kafir dengan tujuan ingin dapat kuota haji, karena biasanya di negeri kafir itu kuota haji lebih cepat didapatkan daripada di negeri muslim gitu. Bagaimana hukumnya? Syukron. Ya, silakan dijawab, monggo. Safar di negeri kafir untuk bisa pergi haji. Baik, insya Allah Ana jawab dengan sebisa Ana ya. Tadi hukum safar atau berlama di negeri kafir ya untuk mendapatkan kuota haji. Karena mungkin untuk kuota haji luar lebih cepat keberangkatan hajinya. Hukum menetap atau berlama-lama di negeri kafir untuk mendapatkan kuota haji itu memiliki rincian hukum berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan para ulama. Secara umum, para ulama mengharamkan tinggal di negeri kafir, kecuali ada keperluan mendesak seperti yang disebutkan tadi untuk mendapatkan kuota haji. Nah, kemudian secara hukum asal, hukum tinggal di negeri kafir, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwa berpergian atau menetap di negeri kafir tidak diperbolehkan kecuali dengan 3 syarat utama. Yang pertama, memiliki ilmu agama yang cukup untuk membentengi diri dari syubhat. Yang kedua, memiliki agama yang kuat untuk membentengi diri dari syahwat. Dan yang terakhir, adanya hajat atau kebutuhan yang nyata, seperti berobat, menuntut ilmu, berdagang, atau mendapatkan kuota haji seperti yang disebutkan tadi. Nah, kemudian syarat agar haji ekspatriat atau mendapatkan kuota haji di luar negeri diperbolehkan,
yaitu yang pertama, mempunyai izin tinggal resmi, memiliki izin tinggal resmi seperti visa, kerja, atau studi. Yang kedua, mampu melaksanakan ajaran agama, sholat, dan syiar Islam dengan bebas tanpa dilarang. Yang ketiga, meyakini bahwa di sana ada keamanan dalam berakidah, yaitu yakin bahwa diri dan keluarga tidak akan terpengaruh lingkungan yang dapat merusak akidah. Kemudian risiko dan pandangan ulama. Risiko agama tinggal di negara kafir dapat menyebabkan penyimpangan akhlak dan iman, di mana seseorang bisa kembali dalam keadaan fasik. Namun pandangan Syekh Al-Albani, beliau membolehkan tinggal di negara kafir jika tujuannya berdakwah atau ia memiliki kekuatan iman dan tinggal bersama komunitas muslim agar tidak terpengaruh. Jika tujuannya adalah menetap permanen hanya untuk haji atau mengambil kuota haji dengan cepat, maka hukumnya sangat dilarang karena bahaya bagi agama. Namun jika menetap sementara dan memenuhi syarat bisa menjaga agama, serta niat utamanya adalah hajat lain, seperti yang disebutkan, lalu memanfaatkan kuota di sana secara legal, maka hukumnya dibolehkan. Begitu. Apakah ada tambahan dari teman-teman yang lain? Ya, ayo dilanjutkan. Jadi memang safar ini Masya Allah ya, dari zaman dahulu hingga sampai akhir zaman, safar ini akan selalu ada ya. Maka sangat pokok dan penting sekali kita menjaga adab-adab ini. Dengan prinsip kita, apa ya, safar itu jadi butiran pahala ibadah gitu loh, bukan hanya sekedar menunaikan hajat duniawi kita, tapi ada nilai-nilai ibadah, pahala yang sangat kita dapatkan. Bahkan orang yang safar itu malah apa ya, doanya dikabulkan gitu kan, doanya dikabulkan para musafir, dakwatun la yurad itu. Artinya di sini ahwati Aiza, Islam itu sangat-sangat peduli dengan urusan sosial ya. Ini yang harus selalu kita garis bawahi ya. Bahwasanya agama Islam itu tidak hanya perhatian terhadap urusan-urusan person pribadi, tapi sangat-sangat juga perhatian terhadap urusan-urusan sosial. Kenapa? Ketika pribadinya baik, sosialnya buruk, itu ya susah ya kan? Karena Islam ini pun juga
agama yang mengajarkan kehidupan sosial sampai juga tata cara bernegara dan sebagainya. Ya. Sehingga urusan personal, urusan sosial itu al-Islamu ihtimam, yahtammu bihi ihtimaman jayidan ya. Itu. Maka silakan nanti kita berikan kesimpulan, monggo ditambah. Ada yang bertanya monggo dilanjutkan. Jangan menang kabeh ya, kalau menang kabeh repot nanti. Ya Pak. Ayo. Silakan. Kita masih tahap pembelajaran ini, jangan menang semuanya. Barakallahu fikum. Baik teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, sepertinya tidak ada. Kami izin untuk kumullah khairan kepada Ustaz dan kepada teman yang sudah mengizinkan Ana dan Ukhti Utami untuk mempresentasi. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, jadi kita lanjutkan sedikit. As-safaru qit'atun minal adab, itu pun juga termasuk hadis sahih yang menjelaskan kalau mau safar itu ya siap-siap gitu kan. Siap-siap, hati-hati, karena itu ada bagian kesusahan ya, bagian repot, susah. Maka dengan persiapan itu akan menjadi mumti'ah. Jadi safar lebih ringan, lebih bahagia, lebih nikmat ya kan. Itu dengan safar. Jenis-jenis safar juga sangat banyak sekali, nggak usah kita uraikan panjang lebar. Ada safar udara, safar laut, safar darat ya kan, itu nggak usah kita uraikan. Al-muhim yang penting tadi bagaimana safar ini menjadi bagian butiran-butiran pahala kebaikan yang akan kita dapatkan, itu yang pokok ya. Demikian juga bagaimana safar ini tidak malah menambah dosa dan maksiat. Maka Islam telah memberikan pokok-pokok, prinsip-prinsip bagaimana kita bersafar ya kan. Berbeda dengan pola pikirnya orang-orang liberal. Orang liberal berpola berpikir akan materialistik dan juga kapitalistik gitu loh. Itu orang-orang liberal sekuler itu selalu dihubungkan dengan material dan juga dengan kapital. Sedangkan Islam tidak ya kan? Islam tidak hanya dalam hal itu, dalam menentukan satu ketetapan hukum. Akan tetapi Islam selalu berprinsip awal itu adalah sesuai ridho Allah. Ya. Umpamanya safar harus ada mahramnya. Naam. Itu adalah hal yang mutlak harus. Karena akan tetapi Islam pun juga ada etika darurat ya, keterpaksaan.
Keterpaksaan ini pun juga jangan dibuat-buat, tapi harus ngikutin satu pedoman-pedoman yang ada. Ya, itu semuanya harus selalu diperhatikan, ya kan? Dalam prinsip kita, ojo gampang no urusan, ya kan? Demikian juga jangan membuat susah bertambah susah urusan. Ya, dulu. Itu prinsip yang bisa kita akhirkan atau yang bisa kita pahami. Kenapa? Apa yang telah Allah diamkan ya sudah, jangan bertanya-tanya tentang A, B, C, D. Ya kan, lakukan bagi yang berkebutuhan, jangan lakukan bagi yang nggak butuh. Karena itu didiamkan oleh Allah, didiamkan oleh Islam. Maka ada satu ayat, la tas'alu an ansya in tubdalakum tasukum. Nggak usah kamu tanya. Ternyata setelah dijelaskan merasa kerepotan, kesusahan, akhirnya dilanggar. Itu akhwat sekalian, Iza, untuk hari ini kuliah kita sampai di sini atau mau kita lanjutkan lagi? Satu lagi. Gimana pilihannya? Mau kita lanjut atau sampai di sini? Jadi sini ya, masukin sertifikat tapi sama nilainya. Di sini tidak ada nilainya. Yang dicontohnya udah upload. Yang dicontohnya udah cantum upload berarti. Iya, yang dicontoh. Karena kemarin tanya besar jadi karena beliau bukan yang beliau cuma ngurusin rapor. Kita absen dulu, siapa yang masuk, siapa yang tidak. Kalau bisa lakukan sebagian kan nilainya nggak ada ya. Kalau nggak ada nilainya, cuma tadi itu di kalau nggak upload nilai itu nggak bisa dan nggak bisa tidak bisa upload. Emang dia tahu dan emang kalau nggak bisa upload itu gimana? Kemarin udah dan harus masukin ini sama nilainya. Oh, ntar aku klik ada bukti nilainya. Oh, kira cuma nilainya. Apa pakai ini aja terjemahan nggak bisa sampai ini? Nggak masalah. Itu yang terakhir itu rapor terakhir ini rapor terakhir. 30 itu nggak apa-apa. Fajar Yasin. Sebenarnya itu selama nilainya. Saya kira kayak ada tersendiri gitu. Sebenarnya sama datanya. Hadir, Ustaz. Antum tanya apa aja? Cukup, Ustaz. Masya Allah, cukup aja nih. Ini Fajar Yasin. Sudah. Baik, mana nih? Mbak Abti ada? Hadirah Ustaz. Mbak Asya. Ahyan Azza. Hadirah Ustaz. Aini Wisa. Naam Ustaz, hadirah. Alisa. Hadir Ustaz. Tadi presentasi berapa orang, Alisa? Kelompok anak berdua Ustaz. Anak sama Ukhti Lu'lu. Oh iya. Alfia Aulia. Hadirah. Nazma Fauzan. Pas sudah jadi baru kan ingat tanggal ya tanggal Atika Rahma. Hadirah. Tadi Bapak apa yang lagi presentasi? Masalah apa tadi? Hadirah Ustaz. Enggak, tadi lo temanmu tuh jelasin apa aja.
persyaratannya legalisirnya tahun terakhir atau 6 tahun. Pertama masalah apa? Yang kedua masalah apa? Yuk, Mbak Atika. Pertama akribah, yang kedua safar, Ustadz. Masya Allah. Boleh nggak safar ke negeri kafir? Kan 23 strip 06 Tergantung. Kalau untuk ibadah nggak boleh. Tergantung. Kalau untuk haji atau yang darurat boleh. Asal tidak menetap. Menetap juga boleh, ada syarat-syaratnya tadi. Masya Allah. Syaratnya akeh ya. Berlian Nurani. Hadirah Ustaz. Hadirah. Arisa, Injil Ustaz, hadirah. Eka, dan Hadirah Sahida. Ustaz. Hadirah Ustaz. Gifar, Azazka, Hadir Ustaz. Imran, Waila. Hadir Ustaz. Oh. Lagi ngapain antum ini, Imran? Ustaz enggak ada Ustaz, lagi nyimak aja Ustaz. Insyaallah. Masya Allah. Gifar, Aska. Lestari. Mbak Lestari. Hadirah Ustaz. Hadirah. Lolo. Hadirah Ustadz. Sapri. Hadir Ustaz. Masya Allah. Antum tambah muda aja Sapri. Amin Ustaz. Mbak Nabila. Hadirah Ustaz. Najwa. Hadirah Ustaz. Tadi ada pertanyaan, boleh nggak safar istri ya? Ya. Mbak Lestari dijawab, boleh nggak suami safar bawa istrinya? Boleh Ustaz. Kasihan yo. Safar dibawa pakai apa tuh? Bawa istri atau ngajak istri? Ngajak Ustaz. Iya, kalau dibawa kasihan ya, capek ya nanti suaminya. Iya. Nabila Salsabila ada? Hadirah Ustaz. Nurul Farah. Hadirah Ustaz. Novi Aulia. Hadirah Ustaz. Mbak Teguh Siti Teguh Tami. Hadirah Ustaz. Ummu Abdurrahman. Hadirah. Zahra. Hadirah. Cid, ini kita kapan UTS-nya ini kok lupa lagi? Mana kepala sukunya? Pekan depan ya diingetin UTS ya. Baik Ustaz. Kepala ketua kelasnya diingetin Abu Ofa. Sebelumnya kita UTS. Berarti sistemnya bagaimana Ustaz? Wah, sistemnya nanti repot loh, maka belajar. Belajar yang sungguh-sungguh karena sistemnya akan repot. Ya, dari sistemnya nanti kami sampaikan pada waktunya. Maka belajar dari materi pertama hingga materi yang ke-9 ini dipelajari terus. Ya kan? Kalau ada ayat dihafalkan ayatnya, ada hadis dihafalkan hadisnya, maknanya apa, adab-adabnya gimana, bagaimana penjelasan para ulama tentang masalah itu, itu pelajari semuanya. Nanti kalau ditanya nggak bisa ya sudah, berarti salah. Bisa juga sistemnya nanti ABC. Umpamanya safar ke negeri kafir hukumnya boleh. Sahih am khata'. Umpamanya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Ini adalah dalil tentang bolehnya makan nasi padang. Sahih am khata'. Gitu kan. Dan lain sebagainya. Atau ada sistem-sistem yang lain yang akan
sampaikan. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Siapa yang belum dipanggil? Yang belum dipanggil siapa? Gak ada? Semua udah dipanggil? Tapi sampai kita cukupi sampai di sini perkuliahan singkat yang padat, bermanfaat, dan semoga Allah memberikan keberkahan, ilmu yang bermanfaat, dan kita sekalian menjadi orang-orang yang bermartabat, sehingga akhirnya kita ditempatkan dalam surga yang paling utama, ya kan? Dan yang menjadi suami-suami yang penuh dengan kasih cinta, yang menjadi istri, menjadilah istri yang baik hati, yang belum berkeluarga, mudah-mudahan mulai belajar tata cara berkeluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah, Ustaz.